Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring, yaitu pelajaran Al-Quran Hadis. Hari ini kita sudah masuk pada bab 3 dengan judul kemuliaan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk bab 3 ini, tujuan pembelajarannya adalah supaya kalian bisa menjelaskan keutamaan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa menunjukkan hadis mengenai keutamaan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kalian bisa menunjukkan contoh perilaku berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Serta yang terakhir adalah kalian diharapkan bisa menerapkan perilaku gemar berinfak dalam kehidupan sehari-hari. Baik, nanti langsung lanjut kita bahas pada bab 3 ini dengan tema kemuliaan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada bab sebelumnya, kita telah mempelajari definisi dan persyaratan dalam infak. Sudahkah kalian memahami kedua hal tersebut? Semoga saja kalian sudah memahaminya. Sama seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam untuk kepentingan umum dan juga bisa diberikan kepada sahabat terdekat, kedua orang tua, dan kerabat-kerabat terdekat lainnya. Infak merupakan salah satu amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga memiliki banyak sekali keutamaan, tujuan dan juga manfaat yang dapat kita rasakan sendiri maupun orang lain yang menerima infak kita, ya. Jadi banyak sekali. Kita pun dapat, orang lain pun dapat. Orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala tentu mendapatkan keuntungan yang besar baik di dunia maupun di akhirat. Infak sebagai amalan yang disunahkan Rasulullah SAW untuk dikerjakan memiliki banyak sekali keutamaan. Salah satunya adalah orang yang berinfak karena Allah Subhanahu wa taala, ia akan didoakan oleh para malaikat sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah para hamba berada di pagi hari kecuali di dalamnya terdapat dua malaikat yang turun. Salah satunya berdoa, ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak ganti dari apa yang ia infakkan. Sementara itu yang lain berkata, ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan hartanya kebinasaan hartanya. Hadis muttafaq alaih, ya. Berikut itu adalah hadis-hadisnya. Kemudian malaikat, ada hadis lain selain ini, ada hadis lain yaitu dari Abi Hurairah juga radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairum minal yadis sufla wabda biman ta'ulu wa khairus sadaqah maka andahrin gonian wa may yastafif yu'aifahu lahu wa may yastagni yugnihillah rawahul Bukhari. Tapi kalau di LKS dari Hakim bin Hazam bisa kalian lihat, ya. Nanti kita bahas. Nah, keutamaan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis tersebut, kita akan bahas hadis pertama. Malaikat yang selalu taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bermaksiat. Doa para malaikat tersebut adalah doa yang mustajab, benar-benar diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis di atas dijelaskan bahwa orang yang didoakan malaikat yaitu orang yang senantiasa ikhlas berinfak di pagi hari. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa terdapat malaikat yang berdoa setiap hari kepada orang yang berinfak agar diberikan ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni apa? Yakni ganti yang lebih besar dan mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, ya, dalam hadis tersebut juga dijelaskan bahwa bagi siapa saja yang kikir atau enggan menginfakkan hartanya, malaikat mendoakan agar azab Allah Subhanahu wa taala menimpanya. Itu adalah penjelasan dari hadis pertama.
Nah, sekarang hadis yang kedua, yaitu hadis al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Pada hadis tersebut dijelaskan mengenai tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa? Artinya orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Namun, ini bukan berarti bahwa orang yang diberi tidak boleh menerima pemberian orang lain. Nah, bila seseorang memberikan hadiah kepadanya, maka dia boleh menerimanya, ya. Selain itu, hadis tersebut juga menjelaskan saat ingin memberikan sesuatu, hendaknya manusia memulai dan memprioritaskan atau mengutamakan orang yang menjadi tanggungannya. Siapa? Yakni yang wajib ia nafkahi. Menafkahi keluarga lebih utama daripada bersedekah kepada orang miskin. Karena menafkahi keluarga merupakan sedekah, menguatkan hubungan kekeluargaan, dan menjaga kesucian diri. Maka itulah yang lebih utama. Berinfak untuk dirimu lebih utama daripada berinfak untuk selainnya, ya. Sedekah terbaik yang diberikan kepada sanak keluarga, fakir miskin, dan orang-orang yang membutuhkan adalah sedekah yang berasal dari kelebihan harta setelah keperluan terpenuhi. Artinya apa? Artinya dia memenuhi keperluan keluarganya secara wajar, baru kemudian kelebihannya disedekahkan kepada fakir miskin. Jadi lebih utama keluarga dulu, baru orang lain, seperti itu. Adapun keutamaan-keutamaan dari amalan berinfak dan bersedekah, ya. Selain dari keutamaan dari berinfak dan bersedekah yang telah dijadikan dalam kedua hadis di atas, masih banyak keutamaan-keutamaan lainnya dari amalan berinfak dan bersedekah. Adapun keutamaan-keutamaan yang lain dari amalan berinfak dan bersedekah antara lain adalah sebagai berikut. 1. Menjadikan hati lapang dan tenang. Berinfak ini dapat membuat hati menjadi tenang. Karena apa? Karena akan merasa bahwa harta yang dimiliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak akan khawatir hartanya akan habis, ya. Ia percaya bahwa harta yang digunakan untuk sedekah tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah habis dan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 261, ya, bisa dilihat. Jadi satu biji bisa menumbuhkan beberapa biji yang lain, ya. Bisa panen seperti apa? Padi, ya. Satu padi, satu biji bisa tumbuh berapa beras itu, ya. Yang kedua adalah menjadi salah satu bukti keimanan seseorang hamba. Berinfak dan bersedekah adalah bukti dari iman yang dimiliki seorang muslim. Makin kuat tingkat keimanan hamba, bertambah besar pula kecintaannya untuk bersedekah karena ia ingin membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala kesungguhan hatinya. Allah berfirman, "Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddatil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin." Al-Imran ayat 133 sampai 144. Ya, itu adalah menjadi salah satu bukti keimanan seorang hamba, ya, orang yang berinfak dan bersedekah. Yang ketiga adalah amalan yang pahalanya berlipat ganda. Orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari apa yang sedekahkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullahu qardan hasana yudha'afahu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka. Dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. Al-Hadid ayat 18. Ya. Yang keempat adalah sedekah atau infak dapat menaungi seorang hamba di hari kiamat. Rasulullah SAW menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan di
suatu hari yang ketika ia tidak ada naungan lain selain dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kategori manusia yang mendapatkannya adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya. Ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang ia sedekahkan oleh tangan kanannya, ya. Jadi jangan sampai kita bersedekah itu tangan, ibarat kata tangan kita memberi, tangan kiri jangan sampai tahu, itu lebih bagus, ya, seperti itu. Nah, berdasarkan keutamaan-keutamaan berinfak atau bersedekah di atas, dapat disimpulkan bahwa berinfak dan bersedekah ini merupakan suatu amalan yang mulia di sisi Allah SWT. Selain sebagai pengukur tingkat keimanan seseorang, berinfak dan bersedekah dapat menyelamatkan seseorang hamba dari azab api neraka. Ya. Nah, selain keutamaan-keutamaan tersebut, berinfak juga memiliki berbagai manfaat. Antara lain, sebagai berikut. Satu adalah sarana pembersih jiwa. Berinfak ini merupakan upaya untuk menyucikan diri dari sifat kikir, tamak, dan dari kecintaan terhadap dunia. Juga menyucikan hartanya dari hak-hak orang lain. Yang kedua adalah menumbuhkan rasa kepedulian sosial. Salah satu esensial dalam Islam yang ditekankan untuk ditegakkan dalam hidupnya, suasananya, takaful dan tadomum, rasa sepenanggungan. Hal tersebut akan bisa direalisasikan dengan infak. Jika salah satu berfungsi pembina kehusuan, jika salat berfungsi pembina kehusuan terhadap Allah SWT, maka infak berfungsi sebagai pembina kelembutan hati seseorang terhadap sesama. Ya. Yang ketiga, ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan infak merupakan ungkapan syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hal ini karena nikmat yang kita peroleh berasal dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang harus selalu kita syukuri. Wujud rasa syukur atas nikmat yang telah kita terima dapat diwujudkan dengan berinfak, dengan berbagi, dengan berderma, ya. 4. Menjauhkan diri dari api neraka. Berinfak atau bersedekah dapat menjauhkan kita dari siksa api neraka. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah, ya. Dengan kalimat pujian, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, itu juga sedekah. Senyum pun juga sedekah, ya. Baik. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada pembahasan terakhir, ya. Semoga kalian bisa menerapkan perilaku gemar berinfak dalam kehidupan sehari-hari, ya. Bisa kalian praktekkan, bisa berinfak setiap hari, kemudian bisa menanamkan sifat pemurah dalam diri kita, semoga, ya. Semoga kita menjadi orang yang dicintai Allah, karena kita mempunyai sifat yang pemurah, tidak kikir, kemudian kita bisa menumbuhkan rasa cinta kepada diri kita terhadap orang lain secara tulus, ya, yang mencintai Allah kepada hamba-hambanya dengan memberi kasih sayang yang melimpah. Dan saya harapkan kalian bisa menumbuhkan sifat suka memuliakan tetangga, tamu, dan orang lain, ya. Kemudian menjadikan seorang pemaaf karena Allah SWT, karena Allah menyukai orang yang pemaaf. Kemudian supaya kalian bisa menghiasi diri kalian dengan keimanan dan ketakwaan untuk meraih kemuliaan, ya. Dan juga kalian saya harapkan bisa menumbuhkan rasa kepekaan sosial dalam diri kalian, ya. Tidak tamak dan tidak kikir dan tidak menyombongkan harta yang kita punya, ya. Sadar diri bahwa harta dan segala hal yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala semata dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bergaul dengan orang-orang yang suka berinfak dan bersedekah, ya. Semoga kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.